Komunitas Randröva katolik Dikendorikligheten social. Komunitas Randröva katolik Dikendorikligheten social. Baik guys, lebih dekat lagi keliling bareng Pawis kali ini ada di Mandonga ya, ada perbatasannya juga dengan di Maraya. Mengenalkan kegiatan komunitas Jakat, jadi komunitas Jawa Katolik yang ada di Kendari. Sebenarnya ini sudah sempat kita bicarakan. Baik, tidak perlu lama-lama lagi deh. Yuk kita sama-sama bergabung sambil dengerin. Keliling bareng Pawis, tetap semangat. Kita undang terbatas supaya kita bisa membuat Uyun ini. Iya, uyun. Ini sudah beres semua atau belum ini? Ada yang belum buat kembalikan ya. Ya ini Moko bawa tadi, ini dari Pastor, ini dari Moko ini. Tekno. Saya sebut Tekno itu saya tidak biasa panggil Tekno, itu Moko itu. Dian ini. Dian ya, Dian Pastor. Tapi dari sisi 14 November yang lalu saya bagikan saja supaya nanti kita bisa sama-sama. Kita berjumpa tidak ada masalah latihan satu kali karena memang dia seorang yang cukup profesional sebenarnya. Jadi suaranya memang bagus dan cukup profesional, melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dan bertanggung jawab. Saudara siapa namanya ini? Apa? Ya, sangat baik. Yang tergabung dalam grup WA maupun yang belum tergabung sangat luar biasa sehingga acara bisa berjalan dengan lancar. Semoga semua kekurangan yang kita rasakan dalam hal ini yang Oh gantian. Evaluasi secara umum seperti itu. Jadi dokumentasi memang kita agak teledor ini dokumentasi. Kita tidak menunjuk orang ya, dan kita tidak persiapkan dengan baik dokumentasi ini. Ya ini evaluasinya ke depan mungkin harusnya ada yang khusus merekam, ada sehingga kalau kita dengar di YouTube ini juga ternyata suaranya tidak bagus di YouTube ini. Yang keluar di YouTube itu suara satu orang di sini cuma dirjen. Suaranya tidak keluar. Suaranya menjadi tidak cantik, tidak ada cantiknya. Videonya bagus, tapi audionya menjadi kurang bagus. Tapi kalau dokumen karena hampir semua foto dari dulu sudah dikumpulkan Pak Budi pasti satu album. Tapi nanti Pak Budi akan mencoba untuk mengedit secara bagian mana saja. Saya hanya bisa coba di dalam buku laporan ini ada beberapa foto-foto yang saya coba rekam yang ada pada saya, pikiran saya. Jadi kita akan ulang lagi bersama, kita berbincang-bincang, dan yang paling penting lagi ada yang mengelola. Kita masuk pada kehidupan acara sudah bisa dibiarkan berjalan kemana acara mengelola. Itulah tidak tahu langkah supaya kehidupan kita ini bisa berguna untuk gereja dan usaha itu yang paling utama. Jadi kehadiran kita bukan tadi kalau memperlihatkan diri partisipan yang utama hadir saja, mana kita hadir harus mempersiapkan masyarakat. Tapi yang terlibat itu semua sebab itu pada hari ini sekali lagi kita sungguh merasa terberkati karena hampir sempurna yang kita rencanakan berjalan sudah seperti yang kita rencanakan dan bisa dikatakan tidak ada yang meleset. Tak ada rutin kalau boleh dikatakan kita tidak sekecil mungkin tidak semua orang Jawa gitu. Nah yang paling penting adalah pengorbanan kita. Saya secara pribadi memberikan apresiasi dan apresiasi karena kita sudah dengan leluasa memberikan pengorbanan luar biasa, bahkan
anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini paguyupannya nggak sampai di sini aja. Ke depan, wonten arisan, macam-macam. Wah, Cakep. mantep, Ini dicoba cakep. Mas Kiri ya. Saya mau bikin ini ada 5. Saya minta ini nanti saya bagi siapa yang bisa koreksi. Ya. Saya membuat ini ada. Ke makanan saja. Kita bangun itu antri. Ini baru boleh perlengkapannya. Ya. Bukan ini yang akan kita pakai. Karena kalau tidak ada yang konsep, terus kita tiba-tiba kita bikin, mari kita bikin ADRT 2 hari 2 malam tidak akan selesai. Iya. Gitu ya. Jadi saya mulai berpikir saya bikin konsep ini ya supaya konsep ini nanti dikoreksi ya. Ini 5 ini siapa yang akan Pak Budi 1 ya. Nah, usah dikoreksi di sini, pasti tidak akan bisa dikoreksi di sini. Ya. Progresnya seperti itu. Pemikiran seperti itu kemarin pada saat di pertemuan itu. Terus kemudian yang ketiga, anggota jagat yang punya peluang dan kesempatan dapat mencari bahan baik lagu-lagu maupun bahan-bahan lain yang dapat digunakan untuk inkulturasi yang akan datang. Itu tadi sepertinya seperti Basio pergi ke Jawa sekarang. Siapa yang punya akses di Jawa, tolong kirim-kirimkan lagu-lagu yang bisa untuk Jawa, atau mungkin dekorasi, ya, mungkin ada foto-foto dekorasi apa, atau mungkin ada ide-ide lain yang dari sana. Ayo kita menjadi kekayaan kita karena memang kita termasuk juga misalnya menari, siapa tahu ada ya kaset-kaset yang kita bisa sekarang kan bisa belajar. Kalau orang yang punya dasar misalnya begitu, membuka kaset kan kita bisa untuk pengembangan persiapan yang akan datang. Ya, tapi waktu mau berangkat tadi saya ingat logo. Ya, Pak, logo itu logo. harus sudah masuk di dalam anggaran dasar. Ya, logonya kira-kira seperti apa gitu ya. Gitu. Itu belum saya tuangkan di dalam pasal di sini. Gitu. Depannya ini loh, ini kan syarat yang tadi Pak Santo nggak akan melepaskan. Kalau bisa kita semua ini dikawal. Yang jelas misi kita di sini ini kita dalam apa itu koridor dalam gereja. Jadi kita nggak masuk dalam ranah politik. Betul, Pak. Gitu. Karena kalau sudah nanti apa itu masuk ke ranah politik itu jelek nanti anunya. Ya, karena banyak pengalaman-pengalaman yang sudah pembentukan paguyuban apa terus dimasuki apa itu politik akhirnya apa itu antara kita berteman di sini sudah nggak akan bagus karena mungkin apa itu ada salah satu perbedaan politik gitu. Jadi kita ambil netral saja, yang jelas apa itu posisi kita dalam kehidupan kita dalam gereja. Itu saja. Ini Pak, ya. Kita serahkan saja Pak Santo lagi. Dan kita tentunya begitu. Ya, Pak? jadi saya sekali lagi ini kalau kita terus bubar gitu, kita akan mengalami kesulitan. Iya. Mulai dari awal seperti kemarin lagi. Ini kesulitannya di situ. Gitu. Jadi saya akan menempatkan diri saya menggiring jagat ini sampai ada orang yang percaya. Saya tidak akan wah, saya merasa berdosa kalau saya tidak, saya sudah bukan lagi gitu. Saya akan giring, saya akan giring terus sampai oleh sebab itu anggaran dasar ini harus segera ditindaklanjuti. Karena anggaran dasar inilah baru kita bisa menetapkan. Karena menurut saya yang perlu dipilih itu adalah ketua. Yang perlu dipilih itu ketuanya. Oleh sebab itu di dalam anggaran dasar ini saya coba nanti ketua lah yang bersama-sama dengan orang tertentu
untuk melengkapi pengurus itu. Karena kalau ketuanya saja belum ada, dan biasanya ketua lah nanti yang tahu siapa akan yang membantu ini gitu. Jadi yang utama nanti adalah memilih ketua. Itu nah anggaran dasar ini memang anggaran dasar ini juga harus ditandatangani ketua. Tetapi Sambil berjalan. sambil berjalan ya, sambil berjalan. Kalau nunggu nanti ini kita juga nggak jalan juga. Nggak jalan juga. Ya, makanya itu. Jadi saya tetap tidak akan langsung meninggalkan. Saya akan terus menggiring terus sampai nanti ada ketua yang definitif yang ditunjuk. Setelah itu baru saya lepas. Dan nanti saya berharap jangan biarkan saya ini menggiring ini lama, menggiring lama gitu ya. Jadi sampai ada orang yang jangan sampai ada dia yang menggiring, biarkan saja. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian dan persilakan. Ya, kalau saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tekno, karena hanya ini formalnya ini ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, karena ini formal, karena di bawah saya gereja, tapi lingkupnya kan bukan hanya paroki. Saya kira begitu ya. Sehingga mungkin nanti anggaran dasar ini barangkali kita bawa ke tingkat kehidupan dalam hal ini kategorial. Ya. Apakah masuk dalam kategorial atau dalam kehidupan apa yang terjadi? Karena kalau misalkan mau resmi secara pemerintahan, ini dibawanya ke Badan Linmas. Sementara kan kita hanya dibawa untuk kehidupan dalam gereja. Ini perlu karena yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga memang diusulkan ditandatangani oleh pengurus, tetapi tidak perlu dibawa ke ranahnya pemerintahan, kita bawa di ranahnya kehidupan gereja. Dalam hal ini Selain berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ini orientasinya adalah orientasi sosial keagamaan. ya, sosial keagamaan ya, muncul di situ. Karena dia tanya, ini lembaga apa ini? Asasnya apa bertanya? Asasnya harus Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Tapi tujuannya itu apa? Kegiatannya adalah kegiatan sosial keagamaan. Katolik. Gitu. Katolik. Nanti muncul ini kalau kegiatannya sudah ada sosial, politik dan gitu. Nah, itu harus tertuang di dalamnya. Jadi ini kalau memang ada paguyuban harus dilaporkan. Harus dilaporkan kepada Linmas. Oh gitu. Harus semua yang ada di dalam ini, tapi bukan dia hanya dicatat. Ini pengalaman saya membentuk paguyuban alumni, ya, paguyuban alumni. Itu paguyuban alumni ada kita buatkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan cukup dilaporkan. Jadi dilaporkan bahwa ada paguyuban ini. Tetap tembusannya ke Badan Linmas. Iya, dilaporkan ke sana. Itu karena itu semua perkumpulan apapun bentuknya, ya, itu wajib dilaporkan. Karena kecuali kalau itu lembaga gereja, ya, dan kita bukan lembaga gereja, kita bukan di luar, kita di luar. Ini adalah konsekuensi saya ditunjuk untuk mempersiapkan inkulturasi, dan saya tidak mau apa yang sudah kita lakukan selama ini sudah berusaha untuk kumpul-kumpul, tapi terus bubar begitu saja. Gitu. Jadi ayo kita mencoba melakukan sesuatu. Saya sudah coba bicara dengan Tekno. Kita mencoba untuk bikin bukan misa Natal, tetapi perayaan Natal. Perayaan Natal keluarga Jawa Katolik Kendari. Ya. Jadi perayaan bukan misa Natal. Jadi perayaan Natal. Nah, ada terpikir oleh kita pada saat itu perayaan ini dilaksanakan tempatnya di stasiun Odonohu. Ada terpikir seperti itu. Kenapa di Odonohu? Pertama, tempatnya luas, ruangannya terbuka, dan kedua, mungkin dari kegiatan itu kita bisa mengumpulkan dana, walaupun itu sedikit, ya, sebagai bagian dari atensi atau perhatian kita terhadap paroki anggota yang di Andonohu. Mungkin nilainya tidak seberapa, tetapi dukungan kita, motivasi, doa itu mungkin juga bisa membantu mereka dalam bersemangat mereka dalam. Nah, saya
konsep acara. Kalau acaranya kira-kira begini, kira-kira bisa kita jalankan tidak? Enaknya berarti besok-besok yang ketuanya harus seperti ini nih. Harus siapin, kita langsung aktif. Besok kalau besar seperti ini, Pak. Jadi rapatnya jalan terus. Ada pemikiran begini, ini kalau sudah ada konsep seperti ini, maksud saya supaya kita tidak Ya, habisin waktu. setelah kita baca begini, ini bisa kita laksanakan tidak? Tidak. Tempatnya cocok tidak? Pelaksanaan ini bisa jadi tidak? Gitu. Ya. Saya mau coba begini, acaranya itu adalah kalau kita kumpul, ini saya punya bayangan, ya. Kita kumpul, ya karena Jawa, ada musik-musik Jawa, musik-musik rohani Jawa, itu yang kita putar. Jadi musik rohani Jawa. Syukur-syukur ada musik-musik Natal Jawa, ada irama-irama Natal Jawa, ya. Itu untuk suasana supaya orang, oh ini Natalannya orang Jawa, gitu ya. Ada ini yang ada di apalagi kalau semuanya sudah pada pakai belakang, tidak usah pakai kostum yang cukup pakai belakang saja orang sudah oh ada musiknya juga Natal lagu Jawa gitu. Ini yang ada di kepalaku itu. Nah, kemudian setelah itu langsung diawali dengan doa pembukaan. Oleh pembukaan dulu oleh penata acara. Kemudian ada doa pembukaan oleh penata acara oleh dipimpin oleh frater atau oleh siapa begitu, doa pembukaan. Kemudian disusul dengan kemarin ada sepakat Buyun itu bisa melatih tari Jawa ya, walaupun tarinya tidak sempurna, tidak apa-apa. Yang penting ada tanda-tanda Jawa, ada musik-musiknya Jawa ya. Jadi begitu doa pembukaan selesai ada jeng-jeng-jeng ya Jawa begitu ya. Begitu. Jadi ini yang ada di bayangan saya ya. Ada tarian tradisional Jawa. Itu tradisional. Modern ya. Bako gitu. Oh ya. Goyang. Jangan. Apa istilah Jawa kontemporer. Ya, kontemporer. Itu bagong ya. Oke, itu antara lain. Kemudian setelah itu ada laporan ketua penyelenggara. Jadi laporan ketua penyelenggara. Nanti itu juga harus ada ketua penyelenggaranya itu. Gitu. Jadi laporan ketua penyelenggara. Kenapa dilaksanakan di sana, berapa, rencananya bagaimana itu dilaporkan. Untuk apa? Yang paling penting adalah untuk apa? Untuk apa dilaksanakan perayaan Natal ini, komunitas ini menyelenggarakan ini untuk apa? Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan renungan Natal. Jadi bukan misa, tapi bukan juga ibadah, tapi renungan Natal. Jadi dia akan membaca firman, langsung ada renungan Natal. Jadi bukan ibadah, langsung renungan Natal. Setelah renungan Natal ada lagu Natal dari grup Keroncong Jagat. Saya berharap ini Saya nunggu, Pak. Oh, siap saya nunggu, Pak. Punya grup. Siap. Pak Wisnu ini. Nyari orang gitu tadi. Kalau ada mengumpulkan dua tapak gitar kecil, tapak kecup, beliau yang gesek, ya, mungkin sudah bisa ini lagu Natal irama keroncong gitu ya. Syukur nanti ada penyanyinya juga, gitu kan. Ini sekali lagi saya mohon maaf. Jadi, karena kalau saya hanya bicara tanpa ada begini, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yeah. Kemudian setelah itu sambutan koordinator Jakat. Kalau sudah ada ketua Jakat, berarti ketua Jakat. Kalau Jakat belum punya ketua, ya koordinator. Gitu. Setelah sambutan koordinator Jakat, sambutannya ada dua, sambutan fikap. Karena kita sudah tidak berada di paroki Klempeng. Sudah semua. Kita sudah dua paroki, Jakat Kota Kendari. Jadi yang sambutan bukan pastor, tetapi yang sambutan adalah fikap, bukan pastor paroki. Gitu. Kemudian setelah itu, ini yang saya pernah katakan, ada namanya lagu Natal Panembrong. Natal Panembrong. Panembrong ini. Ya, karena ini orientasinya saat menyanyi Natal Panembrong. Ya, lagu itu saatnya kita mengumpulkan sumbangan.
Jadi lagunya biar panjang nggak apa-apa. Tapi saat itu mengumpulkan mereka, diumumkan nanti bahwa sambil kita mendengarkan lagu Panem Bromo ini, ya kita harapkan kita bisa memberikan dukungan Untuk, dalam jumlah yang sesuai dengan begitu, tidak bla 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 bla. Nah, ini kita kumpulkan. Nah, kolektor ini diberikan kepada nanti panitia pembangunan. Kalau ini mau diseremonialkan supaya kelihatan nanti kolektor diterima oleh panitia pembangunan pada saat itu juga bagus. Iya. Gitu. Itu. Jadi lagu Panem Bromo ini memang lagunya Buyun sama toh? Sudah akhirnya. Iya. Jadi sebenarnya lagunya tidak sulit. Ya. Tapi memang susah untuk dinotkan. Iya. Karena ini Nah, ini diumum Ibu. Iya. Bisa diumumkan di Jakarta kapan mau latihan? Hari anak-anak bukan itu kita yang latih. bisa juga. Nggak apa-apa. Juga anak-anak menari toh, gitu. Yang tua-tua juga ikut menari. Ya oke, berarti ada potensi kan? Apakah ini kita mau laksanakan atau tidak dengan pemikiran ini? Cuma ada tiga yang kira-kira harus ditantang kita. Poin 4, poin 7 dan poin 8. Kalau ini bisa, hari kita laksanakan ya. Tarian Buyun bagaimana? Poin 4. Panitia pembangunan kok mungkin itu bagus toh. Tanya dulu. Enggak, ini Yang lain ini enggak ada. belum. Ini bersukacita karena Bahasa Indonesia. sang apa sebut putra Tuhan pokoknya dia datang dan kita memasuki di tahun yang baru. Ada syairnya yang Bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi kita laksanakan Panem Bromo itu di tahun baru tidak salah, dilaksanakan di Natal juga bisa. Tapi kalau kita laksanakan di masa Natal sebelum tahun baru kita terlalu Dan juga apa itu imamnya juga nggak siap. ya pasti padat-padatnya. Sedangkan ini saja kita ngambil antara tanggal Jelas di 2 atasnya. sampai tanggal 8 ini. ya. Ini ada yang masih di luar Masih ada kota. presentasi Harus di-clearkan betul jauh hari ini masih ada waktu 3 minggu ini harus kita konekkan dengan schedule-nya. Jadi gitu Pastor. Karena ketetapan ya. Oh, sampai Nanti jam 7. tanya Pak. Jadi saya makanya Natal saya itu ngambil jam 7 malam mulai Lewat. Jadi sudah selesai Malaman. semua. Nah kalau kita memang mau bikin acara berarti kita ngambil di posisi jam 3, 4, 5. Iya. Nah jam 6 sudah tinggal makan mau teriak-teriak nggak ada masalah. Ini sudah lepas Oh. dari kan. Ini kita supaya kita betul. tahu. Bisa Kamis ya, tanggal 3, 4, 5, 6 Kamis itu tanggal 6. tanggal 6 Iya. tanggal 6 hari Kamis. Tanggal 6 ya. Jumat Sabtu pasti pendek. Lancar-lancarnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Lancar-lancarnya itu. Karena tanggal 8 masih tidak bisa, ya kan itu hari raya. Gitu. Tanggal 2, 1 itu juga masih hari raya. Gitu. Nah ini kalau memang oke, ya ayo kita bergerak sama-sama. Terus anak-anak yang menari itu siapa-siapa, paling gede 4 orang. Iya. Anak-anak yang Ya nanti dibagi terus latihannya tuh kapan? Iya. Kalau memang sudah oke, ya Mbak Yun dengan Bu Berta mengatur siapa yang. Mulai dari sekarang aja Pak. Jadi maksud saya, ayo kita sekarang ini, kalau kita memang sepakat, kita bergerak masing-masing sesuai dengan keahliannya. Ya, seperti Bu Yun dengan Bu Berta, ya monggo silakan siapa anaknya siapa yang diculik, gitu. Yang diculik, gitu. Tunggu Pak, sudah masuk ke kota semua. Belum pulang ke daerah asal lagi kalau Enggak, yang maksudnya imam yang di Asyira, yang Ya, di sudah banyak imam. Malah kita bisa kalau memang nggak dikasih tugas ya Imam masih banyak terkumpul di paroki. kumpul di sini. Cuma bisa, Karena masih ada pastor sekarang kan. ya banyak pastor. Jadi ada pastor bantu misalkan apa itu Pastor Herman kan ada Ada di sana. Apakah nanti bisa sama beliau? Ya, Nah, gitu. ya. Jadi kita schedule-nya harus mengikuti. Artinya begini, kita juga tidak perlu patron misalnya, kalau fikap tidak ada ya nggak apa-apa, nanti diwakili oleh pastor siapa, gitu kan. Renungan juga begitu, renungan di konsepnya kan renungan pastor Chandra atau pastor paroki. Tapi kalau nggak ada ya pastor siapa saja yang memberi renungan Natal. Delegasikan Iya, gitu. sama. Makanya Pak Santo nanti apa itu bukan dulu nanti Pastor Iya. Chandra bicara dengan Pastor Saud gimana ini Kita mau acaranya
dari tanggal 2. Nah, kalau memang tanggal 2 pasti banyak karena apa itu ini hari Minggu. Hari libur. Ya. Selesai acara Natalan. sore nanti kita di sini Kumpul. kita makan sama-sama gitu. Jadi Kayaknya cocok ya. iya Pak. Interkontinen. Finish atau belum? Ya. Saya dapat pikiran sampai di situ. Jakarta ini habis latihan bol-bol. Sudah jam 1. Coba ya. Jam 1. Mau saya agak cakar-cakar. Ya, target kita umat kita sekitar 150 lah. Ya, kurang lebih ya. 150 sana. Ya, begitu. Tapi di sana juga ada Pak Tikno sudah akan mengatur di sini. Ya, kita mikir bagaimana. Nanti tetap kita kolaborasikan. Kalau di sana ini Itu kabarnya Bu Paulus bagaimana itu? Ya, sebentar ibadah. Hah? Sebentar ibadah. Iya, ibadah. Jam di Cimekan. Sambil semangat. biar benar kepentingan udah boleh. Oke ya guys, kalau kita sudah lihat sudah selesai, laporan juga ada. Saya punya PR nih, ada beberapa surat penting yang perlu saya kasih kepada Bapak Edi ya. Titipin, gua dekat rumah. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi dari daerah Mandonga dan perbatasan Kemaraya di Paroki Santo Clemen. Mengucapkan sampai jumpa lagi. Dadah. Kommunistas rand, jag var katolik, diken, dörr, frihetens social.